Halo, halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini aku bisa share lagi aktivitas aku ya, rutinitas sehari-hari ibu rumah tangga. Nah, aku habis jemput Dava sekolah ya guys, tapi ini pasukan yang aku bawa pada tidur semua. Jadi adik tidur gitu, Dava tidur. Jadi ini adalah rutinitas baru aku sehari-hari, tiap hari boyong adek buat jemput abang. Ini tuh sekitar jam setengah tigaan ya guys. Jadi tadi pas habis pulang itu tuh aku mampir dulu ke rumah mama sebentar. Jam 2 tuh baru kita OTW pulang. Sampai di rumah udah mau setengah 3. Nah, aku lanjut masak ya, mumpung adek tuh tadi lagi tidur, jadi aku mau masak dulu. Cuma udah aku siapin terlebih dahulu nih untuk bahan-bahannya gitu ya. Jadi hari ini aku masak simple aja sih, masak yang ringkes ya, yang cepat, biar balance juga nih. Jadi adik kepegang, video jadi, terus masakan juga jadi. Hari ini aku mau masak sayur bening, mau bikin sambal mangga, terus mau goreng ayam, sama mau bikin goreng terong, itu aja sih. Sebenarnya juga mau goreng tempe gitu, tapi kayaknya nggak sempet gitu waktunya, ya udahlah yang ada-ada aja dulu. Nah, ini aku mau rebus dulu ya guys untuk labunya. Jadi karena udah aku potong-potongin, aku take videonya lebih gampang. Tapi ini juga baru sih aku potong-potonginnya ya, pas tadi udah sampai rumah itu langsung aku urusin persayuran. Jadi ini tuh habis asar gitu loh aku baru masak. Kalian pada masak apa nih guys hari ini, boleh ya di share di kolom komen. Aku tuh sekarang lumayan jarang sih ya masak gitu, jadi emang masih bingung gitu ngatur waktunya kayak gimana. Soalnya adek tuh kalau tidur tuh di samping aku dia nyenyak banget gitu, tapi kalau misalnya aku pergi aja sebentar itu dia bakalan bangun gitu loh guys. Emang nggak nangis sih bangunnya gitu, kadang-kadang nangis, kadang-kadang enggak. Cuma kan kita jadinya kepikiran ya gitu sambil kerjain sesuatu, tapi anak tuh melek gitu loh. Nah, ini aku sambil sambi-sambi goreng sambel ya. Jadi goreng tomatnya dulu, udah agak layu gitu baru aku masukin bawang merah sama cabenya. Aku sekarang kalau bikin sambel tuh jarang pakai bawang putih ya guys gitu. Jadi kayak lebih enak pakai bawang merah aja. Nah, tadi aku tuh juga ada beli jamu ya guys. Jadi aku tuh habis lahiran tuh sampai hari ini tuh masih suka minum jamu. Aku beli jamu kunyit gitu ya sama jahe. Ini tuh 1 liter gitu 25.000. Jadi aku nyetok gitu. Paling ini tuh nggak nyampe seminggu udah beli lagi. Karena badan tuh lebih enak gitu loh, lebih seger kalau minum jamu. Nah, ini tuh yang versi 500 ml-nya udah mau habis ya. Ini yang jahe. Jadi aku minum sendiri aja sih, makanya aku minumnya langsung dari botol gitu aja biasanya. Soalnya emang cuma aku aja yang minum. Oh ya guys, jadi ada beberapa orang gitu kan yang tanya sama aku gitu tentang proses kelahiran anak kedua aku. Jadi ada yang tanya kenapa jadi operasi gitu. Padahal waktu lahiran Dava tuh bisa normal. Jadi untuk lahiran adik itu aku emang udah rencanain mau sesar ya guys gitu. Jadi di akhir-akhir kehamilan itu memang kita rencanain untuk operasi aja karena yang pasti ada sesuatu ya. Cuma jadi itu bukan operasi emergency gitu loh. Nah, aku tuh dulu waktu lahiran Dava, itu tuh panggul aku tuh sempit. Jadi aku tuh cuma bisa lahiran normal itu kalau berat bayi itu 2,8. Ya sedava itulah gitu. Dan pada saat lahiran Dava tuh aku sampai harus didorong gitu loh sama bidannya untuk perutnya gitu. Saking susah banget untuk keluar gitu. Jadi pas yang hamil kedua ini kan kita rutin USG gitu, cek berat badan untuk janinnya dan lain-lain. Karena udah kita pantau kan dari awal-awal kehamilan adek tuh kita udah sambil mikirin berat badannya gitu loh. Nah, pas udah masuk 8 bulan gitu, berat adek itu di USG itu sekitar 2,9 ya guys. Bukan 8 bulan, pokoknya menjelang aku mau lahiran, itu tuh udah 2,9 nih di USG. Dan aku tuh HPL-nya tanggal 7 April sebenarnya. Dan adek kan dilahirkan tanggal 24 Maret. Jadi kita diskusiin tuh sama dokter baiknya gimana.
ya udah kalau kayak gitu lebih baik kita operasi gitu kan, daripada aku udah kesakitan misalnya kontraksi dan lain-lain tapi nggak bisa nembus panggul, ujung-ujungnya bakal dioperasi juga, jadi mendingan dari awal kita udah rencanain operasi. Akhirnya kita bikin tanggal itu tanggal 24 Maret itu pada saat adik usianya 38 week. Nah, kenapa 38 gitu ya, padahal masih bisa di 39? Karena pada saat itu tuh udah mau lebaran kan, jadi dokter-dokter tuh udah persiapan mau cuti. Nah, aku takutnya kalau nanti nunggu dokternya pulang dari cuti itu tanggal 8 April gitu. Takutnya Ade udah lahir duluan dengan kondisi berat badan yang aku nggak sanggup untuk lahirin normal, yang ujung-ujungnya bakal dioperasi juga, dan dokternya cuma ada satu ya guys yang standby pada saat itu, dan bukan dokter yang aku biasa periksa. Jadi setelah pikir-pikir panjang gitu, aku sama suami konsultasi juga sama orang tua sama mertua, oh ya udah deh nggak apa-apa kita operasi aja di 38 minggu itu, karena daripada nanti ujung-ujungnya bakal operasi emergensi, takutnya berat badannya makin nambah, terus dokternya pada nggak ada, makanya kita ya udah deh kita operasinya kita majuin aja daripada kenapa-kenapa kan nanti ibu dan bayinya. Tapi wallahualam ya guys, semuanya itu kan kehendak Allah gitu. Nah, qadarullah pada saat aku lagi operasi itu kan setengah sadar ya. Jadi maksudnya biusnya cuma setengah badan, jadi aku sadar gitu. Pas adik lahir tuh aku dengar gitu dokternya tuh ngomong beratnya 2435 gitu. Aku kan agak kaget juga ya, loh ternyata cuma 2,4 ya gitu. Jadi kan jatuhnya adik tuh BBLR ya. Jadi berat berat badannya tuh rendah gitu kan. Cuma kurang 75 gram sih, tapi sebutannya tetap BBLR gitu, karena harusnya kan minimal 2,5. Tapi pas aku pikir-pikir lagi, ya ini udah yang terbaik ya guys gitu. Kalau misalnya tetap nunggu kontraksi alami atau nunggu 2 minggu 3 minggu lagi, adek mungkin lebih besar tuh daripada itu, dan aku juga tetap nggak bisa lahirin adek secara normal kan dengan kondisi panggul aku yang kecil. Tapi itu juga kemarin tuh dengan pertimbangan karena suamiku kan mau libur 1 minggu ya guys gitu, karena mau lebaran, jadi libur 1 minggu terus dapat cuti lahiran tuh 3 hari, jadi 10 hari suamiku bisa standby. Nah, seandainya aku lahirannya habis lebaran, itu mungkin akan susah tuh, suami aku harus urus cuti kan, jadi bukan dapat jatah libur, makanya semua udah diatur sama Allah ya. Tapi alhamdulillah dengan berbagai macam dramanya pada saat aku hamil juga lumayan banyak, sering kontraksi palsu, terus aku pernah jatuh juga, terus macam-macam lah. Alhamdulillah ade lahir dengan sehat, sempurna tanpa kurang suatu apapun. Dan aku kan dapat PR ya, kalau bayi yang beratnya tuh nggak sampai 2,5 tuh PR-nya banyak banget gitu, harus ini, harus itu, jadi anak nggak boleh sakit, terus aku harus jaga ASI-nya yang bener-bener harus cukup banget ASI-nya buat ade jangan sampai kurang. Jadi berat badannya harus naik banyak, minimal 800 gram. Tapi alhamdulillah dalam waktu 1 bulan kemarin berat badan ade itu udah 3,7 guys gitu. Jadi aku senang lah gitu ya, alhamdulillah. ASI aku cukup buat ade gitu, jadi ade naiknya 1,3 kiloan gitu. Cuma sekarang belum nimbang lagi sih, belum nimbang lagi, nanti pas sekalian imunisasi DPT baru mau nimbang. Tapi aku dapat PR lagi kan, idealnya harus naik 900 gram ya, jadi harus gempur banget untuk ASI-nya. Doain ya guys, adek sehat-sehat, aku sehat gitu, kalian juga sehat. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi itu sih cerita aku ya. Tapi di sini tuh menurut aku kadang masih banyak orang yang membandingkan antara ibu yang lahiran normal dan lahiran sesar gitu. Sebenarnya sama aja ya, sakit-sakitnya tuh juga sama. Aku malah dulu bener-bener serem banget denger temen operasi tuh, aku takut banget gitu. Kayak ya ampun, kalian hebat banget sih bisa operasi gitu, mau dibelah-belah, dijahit-jahit. Ternyata aku juga sekarang ngalamin ya guys. Dan untuk operasi sesar tuh kan pascanya itu loh yang susah ya, kayak jangka panjang nggak bisa angkat-angkat berat lagi, terus nggak bisa aktivitas fisik yang terlalu berlebihan, itu bakal ngaruh banget ke pinggang gitu, ke perut juga masih ada ngilu-ngilunya. Karena perjuangan seorang ibu tuh nggak main-main ya guys gitu, jadi tidak untuk dibandingkan gitu, karena semuanya sama-sama berjuang. Kalau operasi sesar itu kan prosesnya jauh lebih panjang malah ya, harus puasa dulu, harus pasang kateter, harus suntik epidural, terus harus siap dibelah-belah, nanti belajar duduk, belajar jalan gitu. Aku udah ngerasain sih rasanya kayak gimana, jadi alhamdulillah
apapun itu, mau normal mau sesar, yang penting kita tetap seorang ibu dan anak kita juga tetap manggil kita kan mama, ibu gitu ya. Jadi nggak ada bedanya. Nah, itu mungkin cerita aku singkat ya tentang kenapa aku lahiran yang kedua ini harus operasi. Nah, ini udah beres aja ya guys, ternyata masakan aku ya. Udah ada 4 menu deh yang aku masak. Sekarang aku tinggal cuci-cuci piring aja. Tadi sempet juga adek bangun ya, jadi aku gendong, aku ajak masak biar dia nggak rewel. Ini aku tinggal bersihin piring-piring kotor aja sih guys. Habis itu udah deh kerjaan aku selesai ya untuk di sore hari ini. Nah oke guys, aku juga mau akhiri nih kegiatan aku. Semoga vlog kali ini bisa menghibur. Jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan kalau aku lagi upload video terbaru. Oke guys, aku akhiri dulu vlog aku di sini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.